Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video ini kita bakalan bahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Sebelumnya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Rizky. Kalian juga bisa follow IG saya di @sofia_rizky. Untuk masuk ke kepemimpinan sekolah efektif, kita harus tahu dulu kan apa itu kepemimpinan, kemudian apa itu sekolah efektif, dan apa itu pemimpin. Nah, kita bakalan bahas itu. Yang pertama, kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dalam mencapai tujuan bersama dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama. Nah, kemudian kita bakalan bahas sekolah efektif. Nah, apa sih sekolah efektif? Jadi, sekolah efektif adalah sekolah yang menunjukkan tingkat antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan tercapai, sebagaimana dilihat kemampuan siswanya pada keterampilan dasar yang mana diukur dengan tes kemampuan. Dan dalam proses penyelenggaraan sekolah tersebut, terdapat dimensi manajemen, pengajaran, dan kepemimpinan. Selanjutnya, kita bakalan bahas pemimpin. Nah, apa itu pemimpin? Menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Nah, kemudian kita bakalan masuk ke jenis kepemimpinan. Nah, jadi di dalam kepemimpinan sekolah efektif itu terdapat beberapa jenis kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan sehingga sekolah efektif itu dapat tercapai. Nah, di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu kepemimpinan transaksional, yang kedua kepemimpinan transformasional, dan yang ketiga yaitu kepemimpinan visioner. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Nah, pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan, dan penghargaan. Oke, kemudian di dalam kepemimpinan transaksional itu terdapat pemimpin dan staf. Kita bahas dulu tugas dari pemimpin. Pemimpin bertugas mendesain pekerjaan besar beserta mekanismenya, memahami kebutuhan dasar para pengikutnya, kemudian menentukan penyelesaian atas cara kerja dari para pengikutnya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke staf. Nah, tugas staf itu apa sih? Staf itu melakukan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Nah, kemudian kita bakal bahas unsur kepemimpinan transaksional. Jadi, unsur kepemimpinan transaksional itu ada 3. Yang pertama, unsur kerjasama antara pengikut dan pemimpin yang bersifat kontraktual antara pemimpin dan pengikutnya. Kemudian, unsur prestasi yang terukur dan unsur reward atau upah yang dipertukarkan dengan loyalitas. Kemudian ada karakteristik kepemimpinan transaksional. Yang pertama ada pengadaan imbalan, yaitu pemimpin menggunakan serangkaian imbalan untuk memotivasi para anggotanya. Kemudian pengecualian. Pemimpin akan memberikan koreksi atau pembatalan imbalan atau sanksi apabila anggota gagal mencapai sasaran prestasi yang telah ditetapkan bersama. Nah, kemudian ada 2 faktor kepemimpinan transaksional. Yang pertama yaitu contingent reward, itu dapat berupa upah, gaji, kedudukan, ilmu, atau apapun yang dianggap berharga oleh pengikut sebagai bayaran dari loyalitas pengikutnya tersebut. Yang kedua yaitu manajemen by exception atau manajemen yang memisahkan kesalahan. Jadi dalam manajemen ini bisa berupa seorang asisten aktif mencari kesalahan-kesalahan di dalam divisinya untuk kemudian memperbaiki secara terus-menerus, atau seorang atasan hanya memberikan standar-standar tertentu untuk diraih, kemudian memberikan penilaian. Beralih ke jenis yang kedua, yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional adalah suatu proses
yang pada dasarnya para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Kemudian, kepemimpinan transformasional itu kepemimpinan yang bertujuan untuk perubahan. Sesuai dengan aturan kepemimpinan yaitu adanya pergerakan untuk mencapai tujuan, maka tujuan yang dimaksud di sini adalah perubahan. Perubahan yang diasumsikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik, menentang status quo dan aktif. Nah, selanjutnya yaitu unsur kepemimpinan transformasional. Unsur yang pertama yaitu unsur pemimpin, yaitu pemimpin memiliki karisma di mata pengikut, pemimpin memiliki visi atau idealisme yang sesuai dengan harapan pengikut, dan pemimpin mampu memberikan pengaruh kepada pengikut. Unsur yang kedua yaitu unsur pengikut. Pengikut memiliki inspirasi dari dirinya dan memandang pemimpin mampu membawanya untuk mewujudkan inspirasi tersebut. Yang kedua yaitu pengikut memiliki motivasi dan pemimpin menangkap motivasi tersebut untuk diarahkan menjadi tujuan bersama. Unsur yang ketiga itu unsur kerjasama. Di dalam melaksanakan pekerjaannya, pemimpin mampu merangsang atau memicu kreativitas intelektual dari para pengikutnya. Unsur yang keempat yaitu unsur keputusan. Di dalam kerjasama transformasional, pengikut bebas mengambil keputusan dan bukan karena ada tekanan. Selanjutnya, itu pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional itu pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan, berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi untuk masa yang akan datang. Kemudian, pemimpin transformasional itu merupakan agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator untuk memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih baik. Kemudian, pemimpin transformasional juga berperan meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya, dalam buku Improving Organization Effectiveness Transformational Leadership dari Best dan Afolio tahun 1994 mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai 4 dimensi yang disebutnya sebagai the 4 Is. Nah, 4 dimensi kepemimpinan transformasional tersebut yaitu yang pertama yaitu karisma dan idealisme atau idealist influence, kemudian motivasi inspirational atau inspirational motivation, yang ketiga yaitu stimulasi intelektual atau intellectual motivation, dan yang terakhir yaitu perhatian pada individu atau individualist consideration. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama yaitu idealist influence. Adanya pemberian wawasan serta penyadaran akan misi, membangkitkan kebanggaan serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan dengan para bawahannya. Yang kedua yaitu inspirational motivation, yaitu adanya proses menumbuhkan ekspektasi yang tinggi melalui pemanfaatan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha dan mengkomunikasikan tujuan penting dengan cara yang sederhana. Yang ketiga yaitu intellectual motivation, yaitu adanya meningkatkan intelijensia, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara seksama. Dan yang keempat yaitu individualist consideration, atau memberi peran membina, membimbing, dan melatih setiap orang secara khusus dan pribadi. Nah, masuk yang jenis kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan visioner atau visioner leadership. Jadi, kepemimpinan visioner berarti kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi lainnya. Kemudian, kepemimpinan visioner. Itu seorang pemimpin visioner harus mampu menyusun strategi untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan dari organisasi yang dijalankannya. Kemudian, seorang pemimpin visioner juga harus memiliki semangat yang membuat dirinya bisa meyakinkan dunia bahwa apa yang direncanakannya dapat terwujud. Nah, kemudian, menurut John Adair, ciri-ciri pemimpin yang berkualitas itu ada 5. Yang pertama yaitu memiliki integritas pribadi, antusias terhadap perkembangan lembaga yang dipimpinnya,
mengembangkan kehangatan budaya dan iklim organisasi, memiliki ketenangan dalam manajemen organisasi, dan yang terakhir yaitu tegas dan ahli dalam mengambil tindakan. Karakteristik kepemimpinan visioner. Karakteristik yang pertama yaitu mampu merumuskan dan menjual visi serta mengelola organisasi secara profesional. Karakteristik yang kedua, mendapatkan respek dan kepercayaan dari anggota kelompok untuk merealisasikan perencanaan. Yang ketiga yaitu memiliki integritas, konsistensi, loyal, dan terbuka. Karakteristik yang keempat yaitu mengarahkan ego dan kepentingan individu serta kelompok demi merealisasikan visi organisasi. Dan yang terakhir, memiliki human skill, terutama dalam usaha untuk memecahkan konflik antar anggota serta memiliki kemampuan menyampaikan maksud secara terstruktur dan masuk akal. Sekian dari kepemimpinan sekolah efektif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.